Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Ugly, merupakan film India bergenre drama thriller yang diproduksi tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan berumur 10 tahun yang hilang karena diculik di pasar tradisional di kota Mumbai. Bagaimana keseruan dari filmnya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita simak ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita yang tampak ingin bunuh diri. Dia bernama Shalini. Langkahnya terhenti karena datangnya seorang anak perempuan bernama Kali. Kali adalah anak Shalini yang berumur 10 tahun. Mengingat jika hari itu adalah hari Sabtu, Kali menanyakan apakah ayahnya belum datang menjemputnya. Skin kemudian berganti kepada seorang pria yang bernama Sidan. Sidan merupakan adik dari Shalini. Saat itu ia hendak menjumpai abang iparnya yang bernama Bose. Bose adalah seorang komisaris kepolisian. Sidan mempunyai bisnis ilegal penyelundupan iPhone. Ia meminta kepada Bose untuk membantunya melewati pemeriksaan bea cukai. Akan tetapi hal itu membuat Bose marah dan menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Sidan. Sementara itu di kediaman Shalini, Kali sudah bersiap menunggu kedatangan ayahnya yang bernama Rahul. Rahul dan Shalini ternyata sudah bercerai, dan dari pernikahan mereka lahirlah anak perempuan yang mereka namai Kali. Setelah perceraian tersebut, Shalini memutuskan menikah lagi dengan Bose. Singkat cerita, di hari Sabtu yang cerah, Rahul pun membawa Kali untuk berjalan-jalan dengannya. Di perjalanan tiba-tiba Rahul mendapatkan telepon dari teman sutradaranya yang bernama Chaitanya. Ia menyuruh Rahul untuk datang sebentar ke rumah orang tuanya untuk mengambil naskah film. Kali memilih menunggu Rahul di mobil sambil mendengarkan musik. Ia tahu jika ayahnya bertemu dengan temannya pasti akan menghabiskan banyak waktu yang membuatnya bosan. Diketahui Rahul adalah seseorang yang sangat berambisi menjadi seorang aktor. Akan tetapi sampai saat ini ia belum juga bermain di satu film pun. Dan hal itulah yang membuat rumah tangganya bersama Shalini harus bercerai karena masalah ekonomi. Di dalam mobil saat sedikit lelah ketika menunggu, Kali terhibur dengan datangnya seorang pedagang topeng mainan. Sementara itu setelah menunggu beberapa lama, Chaitanya kini telah datang membawa naskahnya. Ia pun menyuruh Rahul untuk menghafalnya sebelum audisi diadakan. Chaitanya memperhatikan rumahnya dan tak melihat Kali di sana. Ia pun memberitahu jika di bawah tadi ia melihat pintu mobil Rahul terbuka dan tak melihat Kali berada di sana. Mereka berdua segera turun dan menanyakan kepada orang yang ada di sekitar pasar tentang keberadaan Kali, tapi tak satu pun yang mengaku melihatnya. Sampai di mana ketika Chaitanya menanyakan kepada pedagang topeng yang juga mengaku tak melihat Kali harus dibuat terkejut. Karena saat ponsel si pedagang berdering yang muncul adalah gambar Rahul. Hal itu membuatnya sadar jika si pedagang tersebut adalah penculik Kali. Segera ia pun berteriak memanggil Rahul dan mereka berdua segera bergegas untuk menangkap si pedagang tersebut. Karena suatu kelalaian, si pedagang lepas dan hendak melarikan diri dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sayangnya aksi pengejaran harus terhenti karena sang pedagang tak sengaja tertabrak mobil yang membuatnya tewas saat itu juga. Hal tersebut membuat mereka dibawa ke kantor polisi. Rahul pun menjelaskan kronologi dari peristiwa yang baru saja terjadi. Akan tetapi inspektur polisi yang bernama Jadav tak mempercayai begitu saja dengan laporan yang ia terima. Sehingga masalah utama pencarian Kali menjadi lambat ditangani. Setelah pertimbangan yang cukup lama, pihak kepolisian pun memulai penyelidikan dengan mendatangi keluarga si pedagang yang ternyata bernama Srilal. Diketahui Srilal hanya memiliki seorang bibi yang berprofesi sebagai pembuat topeng mainan.
Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Thriller mendapat tugas menjual topeng tersebut di pasaran. Setelah interogasi singkat itu, polisi tak menemukan hal yang mencurigai tentang penculikan anak dari Bibi dan Srilal. Di kantor polisi, Rahul hendak memberitahukan yang terjadi kepada Salini. Tetapi karena tak memiliki pulsa, ia meminta tolong kepada Jadav untuk menelponkannya. Tetapi Jadav meminta nomor telepon rumah saja jika mau dihubungi. Rahul pun memberitahu nomor telepon rumah Salini yang tak lain itu juga nomor telepon rumah Bose. Hal itu membuat Jadav terkejut karena dengan kata lain anak perempuan yang hilang adalah anak komisaris kepolisian. Singkat cerita, Jadav mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari Kali di sekitaran lokasi. Bahkan anjing pelacak juga diturunkan. Akan tetapi karena sudah terlalu lama pencarian tersebut tak menemukan hasil. Bahkan anjing pelacak juga tak bisa mencium sedikit pun jejak Kali karena sudah tertimpa dengan jejak orang lain di lalu lalang keramaian. Setelah semua upaya pencarian sudah dilakukan, Jadav akhirnya memberitahukan peristiwa tersebut kepada Bose. Keberadaan Kali yang tak kunjung ditemukan dan prediksi dari Bose, pihak kepolisian akhirnya mencurigai Rahul dan chatanya lah yang melakukannya dengan menyembunyikan keberadaan Kali dan membuat laporan palsu. Bose kemudian datang menunjukkan percakapan Rahul dan Salini yang pernah disadapnya, di mana dalam percakapan tersebut Rahul pernah mengatakan jika suatu saat nanti ia akan menculik Kali dari mereka. Rahul kemudian dihajar Bose agar ia mau berterus terang jika dirinya lah yang menculik Kali. Tapi Rahul bersumpah atas nama putrinya jika bukan ialah yang melakukannya. Kemudian ponsel Rahul berdering dan Bose pun mengangkatnya. Ternyata yang menelponnya adalah chatanya, di mana ia meminta uang tebusan 1 juta rupiah jika ingin Kali selamat. Saat berjalanan pulang, chatanya juga menelpon anak buahnya agar mengadakan audisi mendadak kepada beberapa anak gadis usia 9-10 tahun, di mana adegan yang dimainkan adalah penculikan gadis. Penculiknya memaksa bicara pada ayahnya melalui telepon. Keesokan harinya, chatanya menuju kantornya, tetapi ia tak sadar jika sudah ada polisi yang mengikutinya. Di dalam ia segera menelpon akuntannya menanyakan berapa jumlah hutangnya. Percakapan tersebut disadap oleh pihak kepolisian dan dia pun segera ditangkap tanpa perlawanan. Ternyata malam saat chatanya menelpon meminta tebusan, polisi dengan cepat melacak nomornya. Kini polisi menyimpulkan jika chatanya benar-benar melakukan penculikan tersebut. Di sisi lain, polisi dan dokter yang hendak melihat keadaan Rahul malah dibuat kewalahan ketika hendak mengobati luka Rahul. Dan karena kesalahan yang mereka lakukan, Rahul berhasil pergi dari tawanan kepolisian. Ia juga membawa pistol polisi dan membuangnya di rawa-rawa. Di rumahnya, Bose menceritakan apa yang terjadi dengan Kali dan Rahul. Salini sangat terkejut dengan berita tersebut. Dan secara bersamaan skin flashback saat mereka masih muda pun diperlihatkan. Rahul, Salini, dan Bose adalah mahasiswa satu angkatan di kampus yang sama. Bose yang cupu sangat menyukai Salini, walaupun ia tahu jika Salini adalah pacar dari Rahul yang merupakan jagoan kampus. Rahul yang mengetahui jika Bose mengajak Salini kencan kemudian menghajarnya habis-habisan di depan anak-anak kampus lainnya. Karena kejadian tersebut, Bose menjadi sangat malu. Bahkan ia tak memiliki keberanian lagi untuk melirik gadis lain di kampus tersebut. Ketika beberapa tahun berlalu, Salini memutuskan kawin lari dengan Rahul. Akan tetapi keputusan tersebut mungkin tidak tepat untuknya, di mana Rahul yang memiliki ambisi menjadi aktor tak bisa mencukupi kebutuhan hidup ia dan putrinya. Di suatu hari, Salini mendapatkan kekerasan dari Rahul. Dan karena tak sanggup menahan, ia berusaha menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Dan secara kebetulan, polisi yang datang menangani kasusnya adalah Bose. Dan sejak saat itulah Bose datang kembali di kehidupannya sampai sekarang ini. Setelah tertangkap, chatanya menjelaskan kepada polisi jika yang ia lakukan semata-mata untuk menolong Rahul dari siksaan Bose. Tapi polisi tak percaya begitu saja karena kebohongan yang telah ia lakukan.
Saat bersamaan, Rahul menelpon chatanya. Rahul mengajaknya untuk menemui pers dan memberitahukan penyiksaan yang ia terima dari komisaris polisi karena masalah pribadi. Hal itu ternyata didengar Bose yang saat itu hadir di sana. Bose pun menjelaskan jika yang melakukan panggilan tebusan 1 juta rupiah adalah sahabatnya sendiri, yaitu chatanya. Akan tetapi hal itu dibantah Rahul, karena selama ini ia tahu kebaikan chatanya yang sering membiayai hidupnya. Rahul pun menyimpulkan jika intimidasi yang dilakukan Bose adalah bagian dari rencananya agar chatanya mengaku jika ia adalah penculiknya. Kemudian untuk membuat Rahul tutup mulut kepada media, Bose membuat perjanjian dan membebaskan mereka. Kini antara Rahul dan Bose pun menyampingkan egonya masing-masing dan fokus untuk mencari keberadaan Kali. Pencarian Kali pun dilakukan pihak kepolisian dengan sangat maksimal. Tetapi dari semua kasus permintaan tebusan yang dilacak, tak ada satupun yang mengarah kepada kasus penculikan gadis kecil. Kini berita hilangnya Kali telah disebarluaskan kepada publik. Bahkan siapa saja yang bisa menemukan Kali akan diberikan hadiah 1 juta rupiah sebagai imbalan. Bahkan polisi melakukan penangkapan besar-besaran kepada beberapa orang yang pernah terlibat dalam kasus penculikan anak. Dan polisi juga sudah menemukan 8 anak yang merupakan korban penculikan. Akan tetapi semuanya bukanlah Kali. Di sisi lain, chatanya meminta hasil audisi yang telah dilakukan orang suruhannya. Kini ia telah mendapatkan hasil audisi dari 40 anak dengan menyebutkan dialog yang sama. Chatanya mendengarkan satu persatu dan menemukan satu yang sangat cocok untuk ia pakai. Ia juga membuat rekaman dan merubah suaranya seolah ia yang melakukan penculikan tersebut. Dengan segala persiapan yang sudah selesai dibuat, ia segera menelpon Rahul yang saat itu sedang bersama pacarnya yang bernama Raki. Dirinya juga meminta tebusan 2 juta rupiah jika ingin Kali kembali dengan selamat. Ternyata hal itu juga diketahui Bose yang sudah menyadap ponsel Rahul. Polisi tahu jika si penculik mengaktifkan mode pengeras suara dan memutar rekaman. Akan tetapi mereka tidak dapat melacak nomor tersebut karena chatanya telah mengalihkan panggilan tersebut menjadi nomor luar negeri. Setelah selesai berbicara dengan si penculik, Rahul segera menelpon chatanya dan menceritakan tentang tebusan tersebut. Chatanya menyuruh Rahul meminta uang kepada Bose. Akan tetapi karena gengsi, ia pun menolak saran tersebut. Sementara itu, Salini yang tak kunjung mendapatkan kabar dari Kali memutuskan untuk menjumpai Raki untuk mendapatkan informasi. Selama ini Salini hanya mengetahui dari Bose jika Rahul lah yang menyembunyikan Kali untuk mendapatkan uang. Akan tetapi Raki menyangkal dugaan tersebut. Raki juga menceritakan jika si penculik sudah menelpon Rahul dan meminta tebusan 2 juta rupiah jika ingin Kali selamat. Di sisi lain, Sidan yang kekurangan uang untuk menjalankan bisnis ilegalnya mendatangi Salini untuk meminjam uang. Akan tetapi Salini menolaknya dan mengatakan jika selama ini Sidan sudah menjadi benalu dan sering menghabiskan uangnya. Sebenarnya Sidan dan Salini adalah anak pengusaha kaya. Akan tetapi karena jalan hidup Sidan, orang tuanya tak percaya lagi kepadanya. Sementara Salini yang dahulunya memutuskan kawin lari dengan Rahul membuat orang tuanya sedikit kecewa kepadanya. Dan setelah menikah dengan Bose, hubungan ia dengan orang tuanya pun mulai membaik. Karena tak tahu harus mendapatkan uang sebanyak itu, chatanya mengajak Rahul untuk melakukan perampokan toko perhiasan. Di malam hari mereka pun menemui seseorang penjual senjata api untuk melancarkan aksi perampokan. Hal tersebut diketahui polisi yang sudah mengikuti mereka, dan mereka pun ditangkap saat melakukan transaksi tawar-menawar. Sementara itu, Rahul yang saat itu hendak ke toilet berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, tepat di hari Rabu, 4 hari setelah hilangnya Kali, Rahul mencari pistol yang pernah ia buang saat melarikan diri dari polisi. Setelah menemukan pistol tersebut, Rahul segera melakukan perampokan di toko perhiasan seorang diri.
Hal itu ia lakukan karena ia tak punya pilihan lain untuk menebus Kali. Akan tetapi aksi perampokan itu berhasil digagalkan oleh pengunjung yang saat itu hendak menuju ke toko perhiasan. Sementara itu di kantor polisi, para polisi sudah mengetahui jika Chatanya adalah orang yang meminta tebusan 2 juta tersebut. Hal itu diketahui karena polisi menemukan kartu seluler asing yang dia sembunyikan di kantornya. Akan tetapi hal itu tak membuat Chatanya mengaku jika itu adalah ulahnya. Bose kemudian memberitahu kepada Rahul atas apa yang mereka selidiki kepada Chatanya. Ia pun meminta Rahul agar berbicara secara pribadi kepada Chatanya guna mengetahui keberadaan Kali yang sebenarnya. Rahul pun kemudian berbicara kepada Chatanya dan mencoba mengungkit saat Chatanya menanyakan keberadaan Kali ketika di rumah orang tuanya. Rahul menjelaskan mengapa dirinya saat itu tahu jika Kali berada di mobil dan tak bersamanya di atas. Karena bisa saja setelah tak melihat keberadaan Kali, mungkin saat itu Kali berada di kamar mandi dan seharusnya Chatanya bertanya di mana anakmu, bukan langsung memberitahu jika Kali sudah tidak berada di mobil. Dan hal tersebut kini membuat Rahul menjadi curiga dengan Chatanya. Bahkan saat Rahul berbicara tentang ditemukannya kartu seluler asing di kantornya, Chatanya tetap tak mengaku jika ia yang melakukan panggilan tersebut. Saat mereka sibuk dengan argumen masing-masing, tiba-tiba ponsel Rahul berdering dan yang melakukan panggilan itu tak lain tak bukan adalah penculik yang sama. Seketika hal itu membuat mereka semua terkejut, termasuk kepolisian. Dan ternyata orang yang melakukannya adalah Raki. Kabar hilangnya Kali kini sudah menjadi berita di surat kabar nasional. Hal tersebut membuat orang tua Salini ikut turun tangan mencari keberadaan cucunya. Di sisi lain, Sidan yang juga mengetahui kabar hilangnya Kali mengambil kesempatan dengan berpura-pura menjadi penculik. Ia menelpon Salini dan meminta tebusan sebanyak 5 juta rupiah. Salini percaya begitu saja dan ia pun meminta bantuan kepada orang tuanya untuk menebus Kali. Singkat cerita, Salini pun bertindak tanpa sepengetahuan dari Bose. Ia bergerak sesuai apa yang diperintahkan oleh Sidan dan menyerahkan uang tersebut di satu tempat yang diminta oleh Sidan. Singkat cerita, Bose yang sudah mengetahui kabar tersebut dari anak buahnya segera menelpon Salini. Ia menyayangkan perbuatan Salini yang sudah memberikan uang tebusan kepada orang yang tak dikenal. Bahkan hal itu tak membuat Kali kembali. Dan setelah melacak nomor ponselnya, polisi tahu jika penculiknya adalah Sidan. Segera Bose bersama anak buahnya mendatangi kediaman Sidan dan menangkapnya bersama barang bukti uang 5 juta rupiah tersebut. Dengan uang yang dipegang, polisi menyuruh Rahul menemui si penculik tersebut. Polisi menyarankan agar Rahul tak berbuat hal aneh dan tetap mengikuti perintah si penculik tersebut, karena polisi juga akan membuntutinya. Tepat di hari Kamis, 5 hari setelah hilangnya Kali, Rahul pun memulai aksinya untuk bertemu dengan si penculik. Sesampainya di mobil, ia melihat sebuah ponsel yang telah disiapkan si penculik. Kemudian ia diperintahkan untuk membuang ponsel yang sekarang ia pegang, di mana si penculik tahu jika ponsel tersebut sudah disadap oleh polisi. Bahkan si penculik menyuruhnya untuk mengambil GPS yang telah terpasang di mobil tersebut. Dan hal itu membuat polisi yang mengikutinya merasa kesusahan. Saat itu Rahul memacu mobilnya menuju mall di New Mumbai. Rahul segera ke parkiran sesuai perintah si penculik. Selang beberapa waktu, polisi yang sudah lama menunggu di gerbang tiket tak kunjung melihat mobil Rahul keluar. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya pihak kepolisian setelah melihat mobil Rahul yang terbiarkan begitu saja dan tak ada siapapun di dalamnya. Kemudian setelah menyelidiki CCTV, terlihatlah jika Rahul telah kabur dengan mobil yang telah disiapkan si penculik. Ketika sudah berada di rumah, Bose yang mulai kehilangan jejak mendapatkan telepon dari Rahul dengan menggunakan nomor asing. Rahul mulai meledeknya karena berhasil membuat kepolisian bingung.
Akan tetapi Bose tak terlalu memperdulikannya. Bose hanya menanyakan di mana keberadaan Kali, dan pertanyaan tersebut membuat Rahul terdiam dan menutup teleponnya. Ia kemudian menjumpai catanya yang merupakan dalang di balik semuanya. Ternyata catanya mengatakan kepada Rahul jika Kali sudah dikembalikan kepada Bose. Merasa tertipu karena catanya hanya menginginkan uang dan tak memikirkan keberadaan Kali, membuat Rahul sangat marah. Ia pun dengan membabi buta memukul catanya dengan batu sampai tewas. Sementara itu Raki kabur dengan membawa uang tersebut. 2 hari setelah kejadian itu, polisi melanjutkan penyelidikannya. Penyidik melakukan pemeriksaan ulang berkas tentang pelaku penculikan yang pernah terjadi beberapa tahun lalu di kota Mumbai. Dan betapa terkejutnya ketika melihat berkas penculikan yang tersangkanya adalah Bibi Srilal. Tak membuang waktu lama, penyidik segera mengunjungi ke kediamannya. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya Bibi Srilal pun mengakui jika Srilal adalah penculik anak yang juga merupakan seorang pedofil, di mana dalam aksinya Bibi dan Srilal merayu anak kecil dengan menggunakan topeng mainan yang dibuat mereka. Dengan sedikit ancaman akan hukuman yang akan diterima, akhirnya Bibi menuntun penyidik ke tempat di mana Srilal sering menyembunyikan anak-anak yang telah ia curi. Bibi membawanya kepada becak yang saat itu tertutup dengan terpal. Malam harinya Bose yang sudah tiba di TKP tak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya ketika melihat Kali yang sudah membusuk dengan bau yang sangat menyengat. Dan terkuaklah jika penculik sebenarnya adalah Srilal. Dia meninggalkan Kali dalam keadaan pingsan, dan setelah kematian Srilal tak ada penyelidikan lebih lanjut kepada Srilal, dan dugaan penculikan hanya tertuju kepada Rahul dan catanya. Bersamaan dengan rintihan hujan yang sangat deras dan dibalut perasaan hancur dari setiap orang yang berada di sana, film pun berakhir. Film Ugly 2013 mengajarkan kepada kita jika sebuah keputusan yang diambil dalam keadaan marah sangatlah tidak baik. Dan hal itulah yang terjadi kepada Bose, di mana karena masa lalu yang kelam dan kecurigaan yang berkepanjangan membuatnya mengambil langkah salah dan mencurigai Rahul yang melakukan penculikan tersebut. Padahal jika ia menyampingkan masalah pribadinya dan menerima keterangan dari Rahul, mungkin Kali akan dengan cepat ditemukan dan nyawanya pun terselamatkan. Terlepas dari itu semua, film ini juga mengajarkan untuk tidak membuli seseorang karena tingkahnya. Karena bisa saja orang yang kita bully menjadi dendam dan menuntut balas di kesempatan yang lain. So, mungkin sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Like jika suka dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Jangan lupa untuk hidup sehat. Saya Ahmad pamit undur diri. Thanks for watching and bye-bye.